ini. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan Dialog Palembang pagi ini untuk Anda, dan seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi, kita akan membahas mengenai bagaimana kita menjaga kesehatan hewan kurban ya, untuk ibadah yang berkualitas di Idul Adha 1446 Hijriah. Dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090, atau langsung ke aplikasi RRI Digital. Pendengar bisa chat saja di sana. Bisa juga tinggalkan komentar atau pertanyaan Anda di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Karena siaran ini juga bisa Anda saksikan melalui akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Sudah hadir di studio Pro 1 Palembang narasumber kita yang akan menyapa Anda terkait dengan pembahasan kita pagi hari ini, karena ini kan udah H-1 ya, besok kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Jadi buat yang mungkin sekarang masih bingung-bingung juga, buat yang mungkin sekarang masih lupa, mungkin akan diingatkan kembali dengan apapun yang berhubungan dengan kesehatan hewan kurban, dagingnya begitu kan ya. Boleh nanti langsung bertanya kepada kedua narasumber. Sudah hadir di studio Pro 1 Palembang, Ketua PDHI Sumsel, Dokter Hewan Haji Alvin Suhanda. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Dokter Alvin, lancar perjalanan ke sini ya, Alhamdulillah lancar. Kena macet nggak tadi? Adalah sedikit di Ampera, tapi karena ini nggak hujan jadi cukup lancar lah. Oh ya, berarti balik ke sana ya, arah sana ya, seberang ulu ya. Selanjutnya ada Dokter Hewan Rudi Purnama Atmaja, Kasih Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan. Dokter Rudi, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Karena macet juga nggak, Dokter Rudi? Agak macet tadi karena kantor kami melewati pasar, jadi kelihatan banget ini mau Idul Adha kayaknya. Iya, rame banget ya pasti ya. Oke. Alhamdulillah enggak telat tadi nyampe. Nggak telat ya. Pro 1 RRI ini. Oke, iya karena melewati pasar KM5 itu ya. Aduh, iya. Tuh tapi yang di arah ke sini majuan dikit pas di Muhammadiyahnya macet juga nggak? Alhamdulillah enggak, mungkin sudah libur mungkin ya. Sudah libur ya. Alhamdulillah tadi enggak macet di situ. Iya, biasanya kan langganan daerah situ ya. Tadi sudah degap-degup tadi. Oke. Nah, pendengar, Anda jangan lupa untuk bergabung ya bersama kami di 0711369977, 082179279090 ya. Menjaga kesehatan hewan kurban, ibadah yang berkualitas di Idul Adha 1446 Hijriah. Ini kan terbilang udah bentar lagi banget, malam nanti kita udah takbiran ya. Iya, betul ini. Iya kan? Iya kan? Insyaallah kan. Iya, Jumat, Kamis malam kan kita kan. Besok udah ada yang pemotongan, ada juga yang di hari Sabtu. Berarti ini mungkin kita akan ingatkan kembali kepada masyarakat ya terkait dengan bagaimana kita kedepannya nanti menentukan memilih hewan-hewan kurban untuk Idul Adha, terus juga sebagai yang kurban, tapi sebagai penerima juga bagaimana kita juga bisa mungkin mendapatkan daging yang berkualitas ya, kesehatannya, terus juga bisa juga mungkin pas setelah kita nerima daging supaya tidak tercemar begitu kan ya, harus diapain gitu kan ya. Betul, dokter ya. Tapi saya mau ke Dokter Hewan Alvin dulu nih. Boleh. Sejauh ini gimana nih PDHI Sumsel, karena ini banyak banget ya yang diurusikan ya, yang dipantau gitu kan. Betul. Terkait dengan penjualan hewan kurban kita yang ada di Sumatera Selatan ini, dokter. Oke, ya, jadi terima kasih atas waktunya PDHI Sumsel saat ini, dan memang sudah menjadi rutinitas kita. Itu acara kita agenda setiap tahun menjelang Hari Raya Idul Adha itu kita selalu menerjunkan tim kita. Kita kan ada di 17 kabupaten dan kota untuk Sumatera Selatan sendiri, dan kita bekerja sama dinas terkait yang ada di kabupaten tersebut. Jadi kita membuat ibaratnya satgas khusus untuk pemeriksaan hewan kurban ini. Nah, untuk di Kota Palembang sendiri itu sudah kita masif seperti itu, sudah banyak sekali masjid-masjid yang sudah sering kita lakukan pelatihan
koordinasi baik juga nanti dari penyembelihannya juga, terus juga nanti pemeriksaan juga dari sebelum hewan itu dilakukan penyembelihan, bahasanya itu antemortem seperti itu, hingga setelah penyembelihan dan hingga tahap akhir pendistribusian daging tersebut seperti itu. Jadi kita menurunkan teman kita sekitar, misalnya ini satu masjid ada 2 orang, nanti kita kasih surat tugas seperti itu, dan dia akan melaporkan apa-apa aja yang ditemui pada masjid tersebut. Misalnya ini hewan ini nanti misalnya tidak ada indikasi apa-apa, misalnya nanti ketika pemeriksaan postmortem hewan itu dikatakan sehat, ibaratnya tidak ditemukan sejenis yang mencurigakan dari dagingnya, tidak ada sistiserkosis seperti itu, tidak ada cacing di hatinya seperti itu, dan itu semuanya dilaporkan sama teman-teman dokter hewan yang ada di lapangan. Tetapi nanti misalnya ketika ada kendala yang ditemuin di lapangan, nanti tim berdiskusi sama kita seperti itu. Jadi saat ini kita sudah menerjunkan hampir kurang lebih di 200 anggota kita seperti itu, baik juga di tempat penjualan hewan kurban, di tempat penampungan itu selalu diawasi yang bekerjasama sama teman-teman dinas yang terkait seperti itu. Oke. Nah, jadi sejauh ini temuan yang didapat apa nih dokter? Alhamdulillah sih temuannya sih hampir tidak ada ya, tidak ada temuan yang mencurigakan dalam hari ini penyakit hewan menular itu yang sangat berbahaya. Laporan sama teman-teman alhamdulillah tidak ada. Jadi mayoritas yang ditemukan hewan itu sehat, dan kita sudah diberikan sertifikat SKKH, surat keterangan sehat, bahwa hewan itu layak untuk dilakukan penyembelihan dan dilakukan untuk kurban seperti itu. Tapi yang perlu diperhatikan cuman kadang-kadang masalah umur saja. Ada beberapa hewan yang ibaratnya kategori secara fisik sehat, tetapi karena kita kurang jeli itu tidak masuk dalam umurnya, karena dari segi fikih kalau dia tidak masuk di umur berarti dia nanti belum bisa menjadikan kriteria hewan kurban seperti itu. Karena yang dilihat kita nih kadang ya udah yang penting gemoy ya. Pas ditanya gemoy umurnya gitu. belum cukup ya. Benar. Oke. Nah, saya ke dokter hewan Rudi nih. Jadi kalau misalkan dari peternakan sendiri gitu ya, sejauh ini untuk pendistribusiannya begitu ya, dokter ya, atau juga mungkin lalu lintas para hewan kurban ini ya, ini gimana dokter yang ada di Sumsel ini? Ya, jadi gini, Sumatera Selatan itu kan memang belum menjadi produsen untuk ternak sapi. Untuk itu beberapa ternak yang ada di Sumatera Selatan itu didatangkan dari luar Sumatera Selatan. Untuk itu pemerintah melalui Kementerian Pertanian itu sudah mengeluarkan Permentan 17 2023 yang di dalamnya itu mengatur tata cara lalu lintas hewan, produk hewan sama media antar provinsi. Nah, itu menjadi penting karena apa? Di dalam Permentan itu ada kaitannya dengan status kesehatan hewan di daerah asal. Jadi kami pastikan ternak yang dari luar Sumatera Selatan yang melalui lalu lintas hewan itu sehat. Karena sudah di screening Mbak sebelumnya. Jadi screening dari daerahnya itu harus daerah yang bebas terhadap penyakit atau terduga penyakit. Kalau tertular tidak bisa masuk. Ya, sekedar informasi, penyakit yang biasa ke sapi atau kerbau itu kan yang sekarang mungkin para pendengar juga dulu di akhir Desember 2024 itu kan ada penyakit mulut dan kuku. Nah, itu kan juga alhamdulillah di Sumatera Selatan bisa terkendali. Untuk itu tadi yang Dr. Alvin sudah sampaikan, memang screening kami di lapangan selama hampir 3 minggu kami ke lapangan itu tidak ditemukan penyakit yang berbahaya di Sumatera Selatan. Nah, tadi ada temuannya memang tadi yang tidak cukup umur itu saja, ya, kebanyakan itu. Jadi kami pastikan untuk ternak yang datang yang legal ya, karena kan kami akui juga masih banyak yang ternak-ternak yang datang ke Sumatera Selatan itu yang tidak sesuai prosedur. Nah, itu PR kami untuk kedepannya, makanya kami kerjasama dengan PDHI yang punya anggota tersebar di 17 kabupaten kota. Itu sinergi yang kita sudah lakukan lama dalam kaitannya memastikan, utamanya untuk hewan kurban ini, memastikan tadi
sebelum dipotong itu kondisinya sehat dan setelah dipotong itu layak untuk dikonsumsi. Jadi ketika sudah diketahui bahwa itu tidak layak dijual gitu ya, disampaikan kepada pihak Kami penjual, edukasi, ya. ya. Lalu apa nih yang diterima gitu ya? Pihak penjual gimana responnya nih, Mas? Yang selama ini ya itu juga makanya kami penting ya kan, terima kasih kepada Pro 1 RRI menyediakan kami untuk mengedukasi masyarakat. Jadi kan sering kami temui pedagang itu Pak penjual pembelinya itu mintanya harga sekian. Jadi kami sampaikan, kami edukasi bahwa harga sekian itu bukan untuk kurban, Pak. Iya. Karena tadi memang gemuk tetapi belum cukup umur karena syarat untuk idul kurban itu kan harus cukup umur. Iya. Cukup umur itu ditandai dengan ganti gigi seri sepasang kayak gitu, Pak. Jadi memang banyak tolakan tetapi itu menjadi PR. Berangsur-angsur tiap tahun sudah sedikit ternak yang dikorbankan itu yang tidak cukup umur, utamanya di sapi, Pak. Oke, berarti memang di lapangan ternyata mereka ini tidak paham begitu ya? Ya. Bukan karena nakal ya? Ada beberapa yang itu, ada beberapa yang Iya. katanya ya mohon maaf ini tapi jangan digeneralisir. Iya, nggak semua gitu ya. Karena alasannya karena di masjid itu arisan dan lain sebagainya, yang arisannya katakanlah 17 juta itu kan untuk sekarang 20-an. itu kurang dapat gitu loh, Mbak, kalau untuk itu. Karena kan syarat untuk hewan kurban kan tadi umur itu syarat yang sekian, sehat dan tidak kurus. Nah, kalau kami sering temukan itu 17 juta itu kalau kondisi sekarang itu kurus kayak gitu, Mbak. Iya. Kalau mungkin di 2019, 2020 setelah Covid itu masih masuk 17, tapi sekarang itu kondisinya, Mbak, di lapangan seperti itu. Oke, berarti kalau untuk yang melanggar pasti akan ada sanksi gitu. Nah ini karena makanya kan di Kota Palembang itu kan sudah mensertifikasi beberapa pelaku usaha yang menyediakan hewan kurban. Nah sanksinya itu tadi dengan tidak kan dia tiap secara periodik 5 tahun itu kan disertifikasi ulang. Jadi kan tidak hanya terkait dengan dia harus paham bagaimana syarat hewan kurban, tetapi juga tempatnya juga harus memenuhi persyaratan teknis terkait dengan pelaksanaan ibadah kurban sesuai dengan Permentan 114 tahun 2014. Oke. Gitu, Mbak. Jadi sanksinya tidak dikeluarkan lagi sertifikat untuk perpanjangan itu ya. Ya, perpanjangannya itu, Mbak. Oke, baiklah. Nah, kami ingatkan kembali, jangan lupa bergabung bersama kami di 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090 atau langsung ke aplikasi RRI Digital, chat saja, dan ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang pendengar. Nah, saya ke Dokter Hewan Alfian kembali nih. Dokter, bagaimana nih kalau misalkan masyarakat ya nantinya itu ingin memeriksakan kesehatan hewan kurban ini gitu ya? Oke. Gimana caranya? Caranya sebenarnya cukup mudah sih. Oke. Tinggal panggil aja kita seperti itu. Oh iya. Jadi kadang-kadang kan masyarakat ini ada yang membeli yang tidak bekerja sama dengan yang sudah dalam pengawasan kita seperti itu kan. Ini gimana caranya kan seperti itu. Kemarin saya pernah juga dialog sama PAL TV seperti itu. Saya buat hotline untuk PDHI seperti itu kan. Jadi ketika ada masyarakat yang membutuhkan kita, misalnya ini ada dia mau beli hewan kurban tetapi mau minta bantuan atau pendampingan seperti itu, saya buka, saya kasihkan. Jadi kita bisa nanti saya terjunkan tim saya gitu kan yang untuk membantu masyarakat tersebut seperti itu sih, Mbak. Hotline-nya di mana? Hotline-nya kemarin ada di nomornya, saya bacain ya. Iya. Karena lupa, Mbak. Nggak apa-apa.
Jadi kita tahu ya maksudnya gitu. Apalagi tuh hotline-nya juga maksudnya memang Hotline-nya tuh 0813 0813 9201 9201 0900 0900. atas nama Dokter Hewan Eni Purwaningsih. Eni Purwaningsih. Oh, oke. Sebagai VIC-nya seperti itu. Oke. Itu masih rame nggak sampai H-1 ini? Ya, Hotline lumayan itu sih, Mbak, masih ya? seperti itu ya. Sampai Dan dia ya? juga memang terjun ke lapangan terus setiap hari seperti Oh itu. iya. Di lain memang dari sisi kerjaannya juga gitu. Oh gitu ya. Nah ini juga sudah sangat memudahkan untuk kita ya pendengarnya sebenarnya untuk mendapatkan informasi apa yang kita butuhkan ya terkait dengan pembelian hewan kurban dan juga penerimaannya ya. Tapi kalau berbicara soal penyakit tadi berarti tidak ada penyakit ya yang kalau bisa jangan sampai ada. Jangan sampai ada ya. Sampai ada ya. Oke. Berarti aman ya. Walaupun aman. kita di tengah gempuran kabarnya ada virus hana-hini hunu gitu ya. Ya, ini Mbak, Kenapa? para pendengar juga. Nah, ini yang tolong nanti juga kan ini saya yakin Pro 1 juga jaringannya luas. Sangat luas. Ya, jaringannya luas. PMK itu tidak zoonosis. Oke. Artinya itu tidak menular ke kita. Dan ternak sesuai fatwa MUI 32 tahun 2022 itu ternak yang terkena PMK apabila sudah sembuh itu sah untuk menjadi hewan kurban. Jadi itu yang menjadi titik kritisnya kan kemarin di 2022 sampai sekarang pun juga masih ada keraguan masyarakat bahwa ternak PMK itu aman tidak dikonsumsi. Iya. Itu menurut Komisi Ahli Hewan dari Kementerian Pertanian itu aman untuk dikonsumsi dan tidak zoonosis. Oke. Nah, tadi Tapi boleh ditahan dulu? boleh. Kita ke pendengar dulu ya Mas ya. Oke, siap. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya anak buahnya Pak Deddy Mulyadi dari Jawa Barat. Iya, sama siapa? Saya lupa nih, Pak. Sorry. Mbak Tata lupa sama Ahmad Irwan. Oh, Pak Ahmad Irwan ya, maklum lah Pak ya. Faktor U. Faktor Iya. Mbak Tata masih muda, masih lajang kalau disebut faktor U. Ya elah Pak, dibuka di sini lagi. Ya udah lanjut, pertanyaannya apa? Ya, Assalamualaikum Pak narasumber ini tentang Waalaikumsalam. masalah hewan ini ya, khususnya hewan kurban ya. Besok akan melaksanakan ibadah kurban. Ini bagi yang mampu, bagi Islam itu kan suatu akad di sini Pak. Saya tidak mengharapkan, saya masih ingat Pak beberapa tahun yang lalu ketika pas mau hari haknya Idul Kurban, ramailah penyakit PMK. Nah, dan makanya di sini banyak pengusaha hewan yang merasa kerugian, yang kurban juga banyak yang dibatalkan. Nah di sini Pak, jadi segala sesuatu yang jaga sesuatu juga jangan ada muatan-muatan politik. Kalian itu kan dokter hewan, yang bikin keruh suasana itu Pak yang tidak tahu sama sekali kan. Seperti begini Pak, saya kan tidak tahu, wah ini kambing teh misalkan bagus, tapi sehat artinya kan tidak tahu, karena bukan ahlinya. Makanya sih kalau orang mengatakan pas oleh dikirim itu bertanya itu kepada ahlinya. Kalau misalkan hewan sehat artinya kan dokter hewan yang tahu. Makanya saya yakin kalau dokter itu menyampaikan kepada masyarakat itu dengan fakta apa ada, tidak tanpa ada muatan-muatan apa-apa. Justru yang bikin keruh suasana yang sama sekali tidak tahu ikut nimrung Pak itu di sini ya. Yang mudah-mudahan lah. Sekarang kan tidak terjadi lagi seperti beberapa tahun yang lalu. Sekarang kan tinggal satu hari lagi, mungkin besok hari H. Nah, bagaimana pendapat Bapak narasumber tentang masalah orang yang suka bukan ahlinya ya ikut nimrung berbicara. Terima kasih, mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gimana ini ya? Monggo silakan dijawab. Singkat saja mungkin ya. Boleh gantian nih nanti. Oke, saya untuk dulu menanggapi ya. statementnya Tadi Pak saya tertarik Ahmad Irwan. katanya
ini anak buahnya Pak Deddy Mulyadi gitu. Wah itu memang itu sangat menginspirasi saya juga, terinspirasi terus itu seperti itu. Mau ke barak juga berarti. Kayaknya perlu ini Mbak buat menjaga kesehatan tapi ya. Oke. Seperti itu. Jadi seperti yang Bapak sampaikan memang perlu ibaratnya kita ini sesuai dengan bidangnya masing-masing lah seperti itu. Saya juga nggak berani berkomentar terkait yang di luar bidang kesehatan hewan seperti itu. Saya lebih baik menyarankan pada yang ahlinya biar tidak ada tumpang tindih dan tidak ada ibaratnya khilafiyahnya lah perbedaannya seperti itu ya. Mungkin nggak terlalu lebar lah, itu saja dari saya. Mungkin ditambah Dok Rudi gitu. Iya, tadi menarik sekali. Jadi ini yang menarik kayak gini. Dan yang sering terjadi juga ya. Ya dokter ya. Saya tidak mau berkomentar terkait dengan. Memang idealnya kan yang berkomentar adalah orang yang ahlinya. Tetapi saya tidak ingin menyoroti itu. Saya ingin menyampaikan bahwa kalau dilihat di 2022 awal PMK itu juga pas mendekati Idul Adha. Artinya apa? Jadi ini juga nanti ada kaitannya dengan proses penyembelihan ya, Mbak Tata ya. Kenapa? Jadi sapi itu kalau mau mendekati Idul Adha itu sudah stres duluan. Kalau stres duluan itu mau penyakitnya kayak sama kayak kita ya. Kalau kita sudah ngedrop duluan kan asam lambung ya. Jadi kayak gitu. Jadi makanya ini kaitannya dengan tadi keserawan pun juga nanti kaitannya dengan pas penyembelihan itu juga ada ketentuan-ketentuan yang sapi itu tidak boleh takut. Tidak boleh melihat kawannya dipotong. Karena itu nanti kaitannya dengan kualitas daging yang dihasilkan. Berarti gitu. ini masuk dalam teknisnya juga gitu ya? Iya. Makanya tadi kalau Pak Ahmad Irwan tadi kan terkait dengan, saya setuju yang berkomentar harus orang yang tahu, orang yang paham. Ahlinya lah ya. Ya kayak gitu sih Mbak. Oke. Tapi nih ngomong-ngomong nih soal teknik seperti ini dari Dinas Pertanian dan juga Peternakan ini juga ada edukasinya juga begitu, memberikan edukasinya juga kepada masyarakat gitu. Teknik yang terkait dengan penyembelihan segala macam. Kepada masyarakat secara langsung tidak, tetapi kami dibantu PDHI juga, kemudian dipantui oleh Asosiasi Dakwah Sembelih Halal, kemudian Juru Sembelih Halal Sumsel. Kemudian ada Berseri, itu lembaga apa ya? NGO ya, LSM yang bergerak di bidang syariat tentang hewan kurban. Kami sangat terbantu. Pak, kami juga ada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kan merekrut petugas pendamping teknis peningkatan produksi peternakan, yang kami tiap tahun kami bekali bagaimana memitigasi resiko bahwa ternak yang dikorbankan itu ternak yang sakit. Nah itu melalui itu ada di masing-masing kecamatan di seluruh Provinsi Sumatera Selatan. Jadi itu insya Allah membantu. Jadi kalau memang ada nanti pendengar Pro 1 RRI membutuhkan informasi terkait dengan kami minta cek hewan kurbannya, silahkan nanti ke P2TP3 di masing-masing kecamatan di wilayah Sumatera Selatan, Mbak. Ya kan, karena tidak mungkin kan kalau orang 4 lawang sana, kemudian kami turun ke sana 1 ekor kan tidak mungkin. Makanya menjembatani itu ada juga PDHI, kan anggota PDHI juga ada tersebar di 17 kabupaten kota. Kami juga melalui pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ada merekrut P2TP3, pendamping petugas teknis peningkatan produksi peternakan yang ada di kecamatan di Sumatera Selatan. Gitu sih, Mbak. Nah, Dokter Alfian, ini berapa banyak sebenarnya hewan kurban yang tersebar di seluruh kabupaten ini? Kalau untuk data yang 2025 ini belum masuk ya, tapi kalau yang tahun sebelumnya ini ada kurang lebih di 9.000-an ini. 9.000 ya? Tapi kalau bisik-bisiknya itu lebih banyak tahun ini apa tahun kemarin, Dokter? Kayaknya lebih banyak tahun kemarin sepertinya. Tahun kemarin ya. Mungkin kan ekonomi agak lumayan lesu ini ya dari semuanya gitu kan. Seperti itu. Jadi masih ibaratnya data yang valid belum kita terima secara
real. Tapi biasanya sih teman-teman dinas itu lebih tahu nantinya akhirnya itu berapa gitu seperti. Iya. Udah ada bisikan nih Mas? Kalau data ketersediaan data ketersediaan hewan kurban di 2025 itu yang kami himpun dari 17 kabupaten kota itu sapi itu sekitar 29.000. 29.000. Ya, Oke. 29.000 ekor, kemudian kerbau itu 301 ekor, domba itu 4.000-an ekor, dan kambing itu 40.000. Lebih banyak yang tahun kemarin apa tahun ini? Tahun kemarin lebih banyak. Lebih banyak ya. tahun kemarin ya. Nah, tapi kan ini data per Mei kemarin, Mbak. Iya, karena kan di kita itu 1 minggu sebelum Idul Adha itu banyak itu jadi mungkin nanti tapi itu akan yang ada kami penambah dapatkan. lagi kan Ya, 3 jam benar, sebelum ya nggak sih? Benar. Gitu. Orang juga masih mencari-cari juga kan sampai Ya. sekarang juga ya. Nunggu gaji 13 mungkin. Minta talangin dulu sama bank lagi, Mbak. Aduh, ini pada curhat apa gimana sih? Oke, kita ke pendengar dulu ya. Sudah ada pendengar yang bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Sama Bapak siapa di mana, Pak? Dari Bang Kiwai di Batu Raja. Bang Kiwai di Batu Raja. Silakan mau nanya apa? Ada saran sedikit buat bapak-bapak itu ya. Oke. Ya, sebetulnya begini, kalau masalah kesehatan hewan, kalau pendapat saya, banyakkan dokter hewan disebar ke daerah. Jangan misal satu kabupaten cuma satu. Kabupaten kan luas, kayak di Oku Timur cuma berapa kan, Windu. Nah itu. Dan juga kalau menteri kehewanan kalau zaman dulu kan, yang bukan dokter kan itu bisa disebar itu. Dan juga untuk meningkatkan produksi sapi, misalnya sapi potong atau sapi perah atau susu itu dikampanyekan oleh pemerintah daerah itu kan. Ini macam ada jadi agak bantuan. Mungkin dengan ada diperkenalkan produksi begini-begini untuk ini mungkin banyak yang tertarik dengan bisnis itu, Pak. Nah itulah kalau menurut pendapat saya. Karena Sumatera saya potensial untuk ternak itu bagus. Oke. Kalau dibandingkan daerah Jawa, kan kita luas. Daerah hutan masih banyak. Nah Baik. itu menurut saya, pendapat saya. Itu aja Pak. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab. Ya, terima kasih, ini luar biasa sekali Pak dari Batu Raja tadi. Antusias ya Pak Kiwai. Ya, makanya alhamdulillah. Jadi kami kan dalam terkait dengan pemenuhan SDM, memang benar Mbak Tata, kami masih ada satu kendala lagi terkait dengan SDM dokter hewan ASN utamanya. Di Sumatera Selatan itu hanya Oku Selatan yang belum ada dokter hewannya. Tahun 2022 itu Oku Selatan, 4 Lawang, kemudian Muratara. Iya. Alhamdulillah, jadi kami advokasi ke pimpinan daerah atau kepala dinas. Jadi 4 Lawang itu tahun ini ada 2 dokter hewan, kemudian Muratara itu tahun 2024 itu ada 1 dokter hewan. Memang saya setuju sekali tadi bahwa untuk bisa mengendalikan penyakit itu harus ada dokter hewan di masing-masing kabupaten kota sesuai dengan potensi ternaknya. Oku Timur 70 ribuan ekor sapi itu dokter hewannya sampai saat ini masih 3 orang. Jadi makanya itu tadi, karena kan kalau untuk rekrutmen CPNS atau ASN itu kan melalui mekanisme yang cukup panjang. Makanya kita pakai shortcut, pakai petugas pendamping teknis peningkatan produksi peternakan tadi, yang itu kan ada di kabupaten kota, di kecamatan. Jadi harapannya untuk dalam waktu dekat itu yang bisa membantu para pendengar kalau ada kejadian hewannya sakit, itu bisa melaporkan ke itu kayak gitu Mbak. Nah, kalau penyebaran dari PDHI-nya gitu, dokter? Oh jadi begini, kita juga kemarin sempat mendorong, itu sangat dibutuhkan. Sumatera ini yang sudah eksis itu, yang lama itu Sakwala, tapi ada juga Riau sudah juga masuk mahasiswa, terus Padang seperti itu. Tapi untuk Sumatera Selatan dan Lampung udah juga running, tapi kita ini masih baru mau kita
proses seperti itu. Jadi dari PDHI itu mendorong untuk kalau bisa segera pembuatan untuk prodi kedokteran hewan supaya apa? Karena kita kan sangat luas seperti dijelaskan sama Dok Rudi tadi, kita punya lumbung pangan lah seperti itu kata Pak Hemanderu kan. Sumsel ini sangat luar biasa gitu kan. Benar. Di Oku aja misalnya Oku Timur itu aja ada 70 ribuan sapi, belum yang lain-lain. Kita tuh rasionya satu dokter hewan bisa banding ribuan seperti itu kan. Jadi jangan jomplang sekali seperti itu. Makanya juga untuk mengantisipasi itu kan ada beberapa membentuk satgas-satgas tertentu seperti itu. Ya kita sebagai PDHI pun kadang-kadang kewalahan, kadang-kadang tidak ada anggota kami yang ada di kabupaten itu karena dia kadang-kadang tinggal di kabupaten Segala tetapi kerjanya di kabupaten tetangga seperti itu. Seperti Oku Selatan itu sebenarnya ada dokter hewan Marta Dinata itu. Beliau orang asli Oku Selatan tapi dinasnya di Kabupaten Oku seperti itu, Batu Raja gitu. Seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti pemerintah juga memperhatikan ini karena ketika ada seleksi CPNS juga formasi itu tidak juga dibuka, itu kan wewenangnya daerah seperti itu. Kita hanya bisa menyampaikan aspirasi dari masyarakat bahwa kita dari tenaga kesehatan hewan pun kita masih sangat kurang seperti itu. Oke, baiklah kalau begitu. Kita break dulu ya, nanti kita lanjutkan kembali ya. Pendengar, masih di Dialog Palembang pagi ini, kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masa lalu, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang, penuh perdebatan, penuh dengan lobby-lobby dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekasaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju. Antara lain, Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin itu. Nah, pada 1 Juli 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan, dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme,
mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPU PKI setuju sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila. Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Gip, bentar lagi kan Hari Raya Idul Adha. Tahun ini aku pengen nih jalanin ibadah kurban. Wih, alhamdulillah, kamu keren banget, Vin. Alhamdulillah, Gip, rezeki yang aku dapetin bisa ditabung untuk ibadah kurban tahun ini. Waduh, gara-gara kamu aku jadi termotivasi nih nabung buat ibadah kurban tahun depan. Alhamdulillah. Gip, aku kurang tahu nih gimana sih pilih hewan kurban yang bagus. Yang pasti kita harus pilih hewan kurban yang sehat, usia yang sudah cukup untuk disembelih, dan diutamakan jenis kelamin jantan. Tapi Gip, gimana ya milih hewan kurban yang sehat? Takutnya banyak kan hewan kurban yang sehat di luar, tapi di dalamnya banyak sekali parasit. Nah, itu Vin, kita harus cari hewan kurban yang berasal dari tempat ternak langsung, agar kualitas hewannya terjamin. Iya ya Gip, kamu nanti mau nggak temenin aku pilih-pilih hewan kurban? Mau dong. Idul Adha adalah perayaan agama Islam yang dirayakan oleh umat muslim di seluruh dunia. Dikenal juga sebagai Hari Raya Kurban. Perayaan ini mengenang pengorbanan Nabi Ibrahim yang bersedia mengorbankan putranya Ismail atas perintah Allah. Sebagai simbol ketakwaan, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah nggak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu? Cool, gaya lo hypebeast abis. Hah? Beauty and the Beast? Hypebeast! Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hypebeast? Kata hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs UrbanDictionary.com, makna dari hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita di Dialog Palembang pagi ini. Pendengar masih bersama kedua narasumber yang hadir di studio Pro 1 Palembang.
ada Kasih Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Hewan Rudi Purnama Atmaja, lalu juga Ketua PDHI Sumsel, Dr. Hewan Haji Alvin Suhanda ya. Jadi silakan saja, jangan lupa untuk bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090, bahkan juga bisa ke aplikasi RRI Digital dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang ya. Oke, sebelum dilanjutkan kayaknya kita ke telepon dulu ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Tata. Selamat pagi, sama siapa di mana? Pak Zakaria di Kenten. Pak Zakaria di Kenten, silakan Pak, mau nanya apa? Ya, ini baru buka juga radionya. Cuman ada pertanyaan yang ada di dalam hati ini, masalah soal penyembelihan ya. Juru Juleha itu, juru sembelih halal itu. Itu dari pemerintah atau Departemen Agama, apakah sudah mengatur orang-orang yang selain Juleha itu mau dikasih rekomendasi surat bahwa mereka itu berhak untuk menyembelih karena menyangkut kehalalan dan keabsahan daripada sembelihannya itu. Nah, pertanyaannya itu apakah ada masjid misalnya mau minta dari jagalan itu bagaimana rekomendasinya? Apakah sudah boleh seperti itu jalannya? Penjelasannya. Karena kalau KUA itu kan ada ini KUA kecamatan, ada batas tertentu. Iya. Penjelasannya, terima kasih narasumber. Terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, silakan dijawab nih. Ya, terima kasih Pak Zakaria dari Kenten tadi. Ini tahun ini kita kerjasama dengan PDHI, kemudian ada Asosiasi Dakwah Sembelih Halal sama Juleha itu melakukan sosialisasi atau pelatihan langsung ya. Kota Palembang ada sekitar 200 orang kemarin, kemudian Oki ada 2 kali kegiatannya, itu ada di Masjid Agung di Oki itu sekitar 250 orang, kemudian di Pampangan itu 30 orang. Memang kami harus akui ya, selama ini itu yang motong itu belum memiliki keterampilan. Jadi yang motong biasanya itu kayak di masjid-masjid, mohon maaf, itu yang sudah senior banget gitu loh. Jadi kadang itu sampai kan ada ketentuannya itu motongnya itu harus sekali tebas kayak gitu, sekali gorok kayak gitu loh. Nah itu yang itu. Jadi memang tahun 2024 kami melalui CSR dari Bank Indonesia itu melatih di 3 kabupaten, masing-masing kabupaten itu di Prabu Mulih, Linggau sama Oku itu mengirimkan 3 masjid. Tetapi itu tadi yang menjadi PR itu apakah sudah diterapkan atau belum, kami yang masih perlu konfirmasi lagi. Jadi banyak juga kita ada asosiasi Juleha itu kalau tidak salah itu kemarin pelatihan terakhir itu 60 orang. Jadi tetapi kalau pas hari H itu kebanyakan sudah di booking kayak gitu Mbak. Iya. Ya itu yang jadi PR. Makanya target kami di tahun-tahun berikutnya itu melatih sebanyak mungkin. Kami optimalkan yang di pengurus masjid supaya mereka langsung menggunakannya karena harus dipakai untuk saat Idul Kurban saja. Kalau dia untuk skala usaha itu tidak bisa dipakai. Itu melanggar aturan. Jadi khusus untuk ada diskresi terhadap pemotongan Idul Kurban itu, kalau ketentuan Permentan 114 2014 itu harus di RPH semua pemotongan. Kecuali untuk ibadah keagamaan itu boleh di masjid, kemudian di musola, di lapangan kayak gitu. Kayak gitu sih Pak Zakaria ya. Jadi, memang masih terbatas SDM yang memiliki keterampilan untuk pemotongan Idul Kurban, tetapi kami ada kerjasama dengan PDHI, kemudian ada Asosiasi Dakwah Sembelih Halal, kemudian Juleha itu melakukan pelatihan. Tapi memang belum masif di 17 kabupaten kota, masih ada spot-spotnya kayak gitu Mbak. Dan Pak Zakaria ya.
Boleh saya nambahin dikit, Mbak? Boleh banget, ya. Silakan dokter. Ya, buat Pak Zakaria tadi cukup bagus lah itu pertanyaannya. Biar juga teman-teman yang ada di masjid-masjid lainnya kan peduli juga seperti itu. Memang karena keterbatasan kita juga kan, kita juga kan tidak memungkinkan kadang-kadang untuk datang satu persatu ke masjid tersebut seperti itu. Jadi kalau yang sudah bersertifikat MUI betul di Sumsel ini, kemarin saya dialog sama Ketua Juleha itu cuman baru ada 12 orang, itu benar-benar yang nasional, tetapi yang seluruh anggota Juleha itu sudah punya sertifikatnya seperti itu. Artinya dari segi aspek fikih yang paling ditekankan untuk di Juleha ini, dari segi kesehatan hewan itu, dari ibaratnya kesejahteraan hewan, dari rasa sakit seperti itu. Jadi memang ada beberapa prosedur dari ibaratnya dari syariat Islam, MUI-nya mengacu misalnya sesuai dengan kata guru-guru kita harus memotong 3 saluran nafas, darah seperti itu harus wajib, dan yang pastinya pisau yang digunakan harus tajam seperti itu. Dan juga dari aspek kesehatan ya dijauhkan dari teman-temannya biar hewannya tidak stres seperti itu, dari restrainnya, pengalamannya dari cara penjatuhannya itu seperti itu, sehingga nantinya dihasilkan daging yang berkualitas seperti itu sih, Mbak. Ya, harapannya sih sesimpel itu dulu kan. Misalnya masyarakat ini belum tahu sih bagaimana kita nih karena udah mepet dari H-1 gitu untuk menjadi ibaratnya juru sembelih yang dadakan seperti itu. Yang pastinya jangan lupa pisaunya itu yang tajam seperti itu. Kalau bisa disediakan pisau khusus, memang itu untuk khusus memotong seperti itu. Tidak digunakan campur-campur pisau yang ya namanya kita di desa kan ada yang untuk ya motong kayu dan sebagainya, motong daging, tulang seperti itu. Mungkin itu jadi perhatian juga. Terima kasih. Oke, baiklah. Jadi kita mungkin ingatkan kembali ya kepada pendengar kita, masyarakat kita nih, agar bagaimana sih mungkin melihat apa kriteria lah ya untuk hewan-hewan yang sehat ini seperti apa, lalu juga hewan-hewan yang tidak sehat itu seperti apa. Ya tadi bagus sekali tadi pancingan Mbak Tata ini, karena kan yang pasti jumlah orang yang berkorban itu lebih banyak daripada jumlah petugas pemeriksa. Iya. Jadi untuk itu penyadarkan masyarakat yang berkorban membeli ternak yang sehat itu menjadi penting gitu loh. Jadi yang bisa dilihat itu yang pertama itu dari nafsu makan. Kalau orang ya sama kayak kita kalau lagi mau sakit itu kan pasti nafsu makannya pasti kurang. Ya. Jadi kalau sapinya itu sudah tidak mau makan, itu sudah harus segera telepon petugas, ada apa, kan kayak gitu. Kemudian aktif bergerak, jadi aktif bergerak, maksudnya tidak lemah, tidak lesu kayak gitu. Kemudian mata itu bersinar ya, tidak keruh, tidak sayu atau ngantuk kayak gitu. Nah bulu itu tidak mengkilat kayak gitu Mbak, bulunya mengkilat, jadi bukan berdiri. Nah kalau berdiri itu kemungkinan besar di cacingan. Ya, jadi kemudian yang bisa dilihat oleh orang awam itu di cermin hidungnya itu basah. Jadi di bagian kalau di orang Jawa Timur, karena saya kebetulan Jawa Timur, kan ada cingur ya. Nah itu cingurnya itu basah, itu ciri ternak yang sehat. Itu sih Mbak yang bisa di secara kasat mata pendengar bisa melihat, memastikan bahwa ternak itu sehat. Tapi yang kuncinya tadi itu yang dia mau makan itu kategori insya Allah sehat. Gitu sih, Mbak. Baik. Tata, ya. Nah saya ke Dokter Alfian nih, Dokter. Kalau misalkan atau untuk pendistribusian daging-dagingnya nanti setelah penyembelihan segala macamnya, entah itu dari Dinas Tanan dan dari PDHI sendiri, itu juga ikut langsung memantau nanti. Kalau pendistribusi itu pastinya kan panitia masjid seperti itu kan. Panitia masjid yang memang itu sudah seperti itu. Jadi kalau misalnya itu sudah sampai di masjid seperti itu. Jadi kalau misalnya itu sudah sampai di masjid, itu mudah-mudahan tuh hewannya sudah layak, artinya sudah lolos untuk pemeriksaan antemortem. Selanjutnya dilakukan pemotongan, baru nanti pasca pemotongan itu pemeriksaan
postmortem seperti itu. Apa aja yang kita periksa? Biasanya sih yang kita periksa itu organ-organ dalam juga seperti itu, dan juga kita lihat juga dagingnya, karkasnya seperti itu. Jika nanti ditemukan misalnya nih ada misalnya cacing di hatinya seperti itu, nanti keputusan dokter hewan yang ada di lokasi tersebut akan memberikan keputusan kepada panitia, misalnya ada yang disisihkan atau dibuang dan lain sebagainya, karena beliaulah yang nanti yang menentukan keputusannya. Nah, misalnya jika ada suatu penyakit yang indikasi ya maaf ngomong yang berbahaya, nanti beliau yang akan melaporkan ke teman-teman dinas yang khususnya, karena ini terkait dengan regulasi pemerintah seperti itu sih, Mbak. Oke, baiklah. Tapi mau H-1 ini ya, masih terus melakukan penyuluhan nggak? Kecuali yang ada di sini ya dari di RRI ini. Penyuluhan itu kan edukasi kan ada yang langsung, ada yang tidak langsung seperti itu. Yang langsung itu mungkin hari inilah terakhir teman-teman teman-teman dinas ini kan selalu mobile terus kemana-mana seperti itu. Oke, jadi dari dinas juga seperti itu masih melakukan penyuluhan juga begitu? Iya, masih melakukan seperti itu. Jadi tadi nambahi sedikit Dr. Alvin kan berdasarkan rekomendasi dari ahli itu kan tidak boleh terlalu lama ya. Daging itu sudah harus langsung didistribusikan karena kan kita dalam kondisi suhu kamar itu jangan terlalu lama untuk membiarkan daging itu lama di suhu kamar gitu loh. Jadi makanya tadi sebaiknya langsung ditempatkan atau di wadah, kemudian langsung kalau di komisi ahli itu maksimal 8 jam untuk di suhu kamar kayak gitu. Ya, tapi kayaknya masyarakat kalau misalnya udah habis dapat langsung pulang deh ya. Berarti edukasi udah yang nyampe ya. Sudah nyampe gitu loh. Udah pulang ya. Oke, jadi berarti itu untuk menghindari ya terkontaminasi dari bakteri segala macam seperti itu. Iya, untuk menghindari karena kan bakteri itu pada suhu kamar itu cepat sekali datangnya berkembangnya. Jadi sebenarnya sudah ada di dalam situ ya. Nah, makanya diupayakan 5-8 jam itu sudah harus terdistribusi ke yang berhak menerimanya gitu. Oke, dan kita juga sebagai penerima memang harus langsung menyimpannya di suhu dingin atau segala macam ya, nggak boleh kita geletakan aja di meja dapur, jangan gitu ya. Lebih baik langsung diolah, lebih baik lagi ya Mas ya. Ya harapannya kan seperti itu sebenarnya, bukan untuk ya siapa tahu kan di rumah ada bumbu yang kurang, aduh nggak bisa masak nih. Jadi simpan dulu di freezer ya. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan kita di pagi hari ini, ada yang mau disampaikan kembali, mungkin ada yang mau ditambahkan atau sekaligus ya closing statement di pagi hari ini, silahkan. Ya, karena ini ibadah yang 1 tahun sekali, itu saya yakin banyak yang tidak mengetahui. Jadi saya ingin menyampaikan pada pendengar semua bahwa pastikan Bapak Ibu semua yang mau berkorban itu mendapatkan sertifikat kesehatan hewan. Jadi itu insya Allah SKKH itu kan berlaku 14 hari. Kemudian berkorban sesuai syariah. Apabila dicurigai silahkan hubungi ke petugas yang ada di kabupaten kota dan di provinsi. Gitu sih Mbak Tata ya. Itu aja? Ya. Oke. Lanjut Dr. Alvin ternyata ya. Mohon maaf ya, dari tadi saya Alvin siapa? Mohon maaf ya Dr. Alvin ya ternyata. Silakan Dr. Alvin. Jadi tambahan sedikit untuk teman-teman masyarakat juga biar lebih proaktif itu. Ini nih kita nih ada Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia cabang Sumatera Selatan yang ibaratnya itu memang betul-betul ruang lingkup kita ya bidang kesehatan hewan. Hewan itu sebenarnya nggak cuman hewan kurban nantinya, ada juga hewan pet animal seperti itu. Jadi untuk kurban ini masyarakat kita berharap saling
ya proaktif lah kepada dokter hewan seperti itu. Jadi selama ini mungkin ternyata ada dokter hewan gitu kan. Kadang-kadang kan citra kita ini masih sangat sedikit sekali dikenal di masyarakat luas. Maka dengan adanya program RRI ini semakin dikenal juga. Ternyata tugas dokter hewan itu sangat luas dan sangat banyak sekali. Karena kita juga sesuai dengan moto kita, manusia meriga satwa sewaka, yang artinya mensejahterakan manusia melalui dunia kesehatan hewan seperti itu. Di sini juga ada Mas Imam bidang veteriner. Beliau ini yang lebih ahli seperti itu. Berarti banyak di lapangan ya, Mas? Banyak di lapangan juga seperti itu. Baik. Itu saja, Dokter. Itu saja ya, Mbak. Terima kasih banyak. Baiklah kalau begitu ya. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Jadi kita harus selalu ingat ya bahwa hewan kurban ini bukan hanya sekedar simbol pengorbanan saja ya, tapi juga wujud kepedulian dan berbagi kepada sesama. Dengan berbagi ini, jadi kan kita harus memperhatikan betul ya, yang kita berikan kepada halayak banyak itu adalah sesuatu yang memang layak dibagi. Itulah makanya kita harus memperhatikan kesehatannya, segala sesuatunya. Nah, semoga diskusi ini bermanfaat untuk kita semua ya, dan meningkatkan rasa solidaritas di antara kita semua ya. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 Palembang, Ketua PDHI Sumsel, Dr. Hewan Haji Alvin Suhanda. Terima kasih, Dokter. Ya, terima kasih juga, Mbak. Selanjutnya juga Kasih Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Hewan Rudi Purnama Atmaja. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Mbak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama RRI Pro 1 Palembang, masih akan terus kami hadirkan informasi-informasi terupdate untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Demikian Dialog Palembang pagi ini. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.